Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ahmad, NIM 15142101, kelas 5A PGSD. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah media dan sumber belajar, di mana tugasnya yakni mempresentasikan materi tentang pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin yakni medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab media berasal dari kata wasaila yang artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Gerlach dan Eli pada tahun 1971 mengemukakan bahwa belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua ada Hennig DKK pada tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan untuk pembelajaran yang mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga ada Martin dan Briggs pada tahun 1986 mengemukakan bahwa media pembelajaran mencangkup semua sumber dan perlakuan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajaran. Hal ini berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras, dan Hamalik pada tahun 1994 mengemukakan bahwa media belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berikutnya ada unsur-unsur dalam media pembelajaran, yakni pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik. Guru atau instruktur perlu memberikan kemudahan atau fasilitasi dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dengan termotivasi. Dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Walaupun semua unsur telah diseleksi, pada dasarnya kita kembali pada apa tujuan ingin dicapai, dan tujuan itu sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir dari aktivitas pembelajaran. Bagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik dalam belajar, dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentu sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi dari pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Miftah pada tahun 2018. Yang berikutnya ada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program media. Dan kemudian juga ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran dengan spesifikasinya masing-masing. Ada Bapak Prof. Dr. Haji Aminuddin Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terinci. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media, menyusun media yang digunakan. Dan yang terakhir itu mengadakan tes atau revisi.
Pada menganalisis keperluan dan karakteristik siswa, program dibuat sebelum harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki oleh tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional, di mana yang di dalam poin 2 tersebut pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model macam media yang digunakan. Ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Yang berikutnya ada mengembangkan alat ukur keberhasilan, di mana alat ukur pengukur keberhasilan ini siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran akan dimulai. Bisa berupa tes, penugasan atau daftar cek perilaku. Di dalam menulis naskah media, menyusun media yang akan digunakan setelah penyusun tujuan pembelajaran dilaksanakan. Penyusun media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya mengadakan tes dan revisi, di mana di dalam mengadakan tes dan revisi ini setelah media pembelajaran dibuat tujuan, pembuatan narasi, proses editing dan uji coba. Langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional. Menurut Dr. Randus Rahmat PhD pada tahun 2010 dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran, yakni yang pertama membuat ide ataupun gagasan, yang kedua menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, yang ketiga merumuskan tujuan, yang keempat menentukan kerangka isi bahan pelajaran, yang kelima menentukan jenis media, yang keenam menentukan treatment dan partisipasi siswa, yang ketujuh membuat sketch storyboard, yang kedelapan menentukan bahan alat yang digunakan, yang kesembilan pelaksanaan pembuatan media, yang kesepuluh penyuntingan, yang kesebelas uji coba ataupun yang disebut jika diperlukan, dan yang terakhir itu ada melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Yang berikutnya ada manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kem dan Dayton pada tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yakni yang pertama penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, yang kedua proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, yang ketiga proses pembelajaran menjadi interaktif, yang keempat efisiensi waktu dan tenaga, yang kelima meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, yang keenam media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, yang ketujuh media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang kesembilan, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak dan yang menjadi konkret. Baik, itulah presentasi materi mengenai tentang pembuatan media pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.